Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Sabtu malam hari ini, tanggal 16 Mei 2026. Oh, kita berterima kasih. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Sampai di bulan Mei sudah ada di pertengahan, saudara. Sudah tanggal 16. Berarti tinggal berapa minggu lagi, 2-3 minggu lagi kita sudah tinggalkan bulan Mei, memasuki bulan Juni. Berarti tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah Natal lagi nih, saudara, ya. Karena kalau sudah bulan Juni dan setengah tahun, Juli, Agustus dan seterusnya sudah melaksanakan persiapan ibadah Natal. Waktu begitu cepat. Berarti harus kita mempersiapkan diri berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat kita cintai. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus, supaya saya hidup bahagia bersama Bapa, Ibu, bersama Yesus, akan menikmati suatu kejutan yang tak terhingga, yaitu kehidupan di surga buat selama-lamanya. Saya Pastor Yakob Rahman, kami akan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 148. Di hatiku telah terukir nama Yesus yang terindah. Karena kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dalam Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Perhatikanlah terang yang ada pada kita, jangan menjadi kegelapan. Kalau hati kita ada Yesus, selalu terang ada di dalam hati kita. Di hatiku telah terukir, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hati, haleluya, lenyapkan dosa dan celah, amin, haleluya, namanya Tuhan dan Guruku, haleluya, lebih indah dari semua nama Yesus, terindah di atas segala-galanya. Nama itu beri dan kekal, lebih indah dari harta, amin, haleluya, di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku, lenyapkan dosa dan celah, amin, haleluya, nama dari Yesus Tuhanku, lepaskan dari dosa gelap, amin, haleluya, sembuhkan sakit dan susahku, hiburkan hati yang gelap, amin, haleluya, di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang sangat-sangat indah, sempurna kasih-Mu Bapa, nama yang terukir di hatiku, haleluya, lenyapkan semua dosa dan celah, amin, haleluya. Dalam kitab Amsal Sleman pasal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, amin, haleluya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ku mau ikut Yesus taat selamanya, amin, haleluya, ya Tuhan punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya,
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Namanya terukir di hatiku, oh, nama Yesus, Engkau kecintaanku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan malam hari ini untuk kami baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Amin, haleluya. Firman-Mu adalah pelita dalam hatiku, untuk aku hidup di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih, ampunilah Bapa segala dosa salahku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, begitu baik. Tuhan cinta kita semua. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa hidup sampai detik ini, bisa ada di dalam terang Tuhan, bisa berada di jalan Tuhan. Ini anugerah Tuhan sungguh. Kasihnya Tuhan dahsyat. Ini masih dalam suasana kita minta Roh Kudus turunkan buat setiap hidup kita, supaya langkah demi langkah kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Kalau Roh Kudus menerangi hidup kita, kalau firman Allah ada di dalam kehidupan kita, nama Yesus yang terukir di atas segala-galanya. Itu kata firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti hati ini kalau diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan kebenaran Tuhan, akan terpancar kehidupan. Karena Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kan firman Allah dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Berarti kalau kita melangkah di dalam jalan Tuhan, hati kita ada firman Tuhan, hati kita ada kebenaran Tuhan, maka kehidupan kekal bersama kita. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan, supaya hari-hari yang kita jalani, dunia penuh dengan kegelapan, dunia penuh dengan kejahatan, dunia penuh dengan masalah, membuat kita rasa kecewa, rasa takut, rasa segala macam bisa terjadi. Tapi kalau kita bersama dengan Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penyertaan yang ajaib bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita mau baca Injil Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ini sebetulnya Tuhan memberikan perumpamaan pelita yang menyala, tidak taruh, tidak dinyalakan di kolong rumah. Itu bicara kehidupan kita manusia harus menjadi pelita. Kita harus menjadi pelita bercahaya. Kata surat Korintus, Rasul Paulus 2 Korintus pasal 3, kita menjadi surat yang terbuka. Saudara, saya mau baca supaya bisa dibaca orang. Karena kehidupan kita diciptakan sama Tuhan supaya hidup kita bercahaya, menjadi berkat, saudara. Ya, kita menjadi terang, menjadi garam. Kehidupan kita berdampak. Ini lihat ini. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Harus dibaca oleh semua orang. Oh, ini orang Kristen.
Orang Kristen, orang yang cinta Tuhan. Orang Kristen ada Kristus di dalamnya, percaya. Supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Coba kita mau baca ayat 34. Ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Oh, mata-mata rohani ini. Siapa? Hati kita. Makin penting tadi firman Tuhan di dalam Amsal Sleman 4 ayat 3. Jagal hatimu dengan segala kewaspadaan. Penting kita mata jasmani kita. Maksudnya mata rohani. Connect dengan mata jasmani. Jangan sampai laki-laki, mohon maaf ya, lihat perempuan jatuh di dalam dosa karena mata jasmani. Tapi karena mata rohaninya sudah hidup di dalam dosa. Tidak ada kebenaran Tuhan. Kalau hati ada kebenaran Tuhan, begitu melihat seorang wanita cantik atau mati apa, tidak boleh punya pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran kotor. Hati kita, mata rohani kita, jasmani kita kudus oleh firman Allah, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya memandang setiap ibu wanita adalah mata yang ada penuh kemuliaan Tuhan. Perempuan juga melihat pria, ada kemuliaan Tuhan. Lihat, ada kemuliaan Tuhan. Karena di dalam diri kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Bukan menggunakan mata-mata yang kotor, tapi mata-mata yang penuh dengan kemuliaan Allah. Mata kekudusan, mata kebenaran. Sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Lihat ini ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang ada padamu. Jangan menjadi kegelapan. Lihat, perhatikanlah tema firman Tuhan malam hari ini. Jagalah hatimu. Jangan sampai kita salah, saudara ya. Perhatikan terang ada padamu, jangan menjadi kegelapan. Jangan sampai hati kita menjadi gelap. Perhatikan hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan seperti Amsal Sleman 4:23. Supaya hati kita terang. Kalau hati kita terang, pikiran kita terang, langkah kita terang. Jangan sampai ayat 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerang engkau dengan cahaya. Mari, hati kita biar seluruh tubuh kita terang. Ada firman Allah. Hati kita selalu ada firman Allah. Sehingga hati kita kalau ada firman Allah, tidak ada hati kegelapan. Tidak ada kebencian. Tidak ada perkara-perkara yang kotor. Kalau hati kita bersih, pikiran bersih, perbuatan kita bersih. Buang segala perkara-perkara yang bukan datang dari Tuhan. Kita mau kubur segala sifat-sifat lama yang seperti yang sudah saya terangkan. Yesus telah mati, artinya dalam kehidupan kita supaya kita mati terhadap dosa. Yesus dikubur supaya karakter sifat-sifat kita kubur, sifat karakter yang buruk, sifat karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita kubur kehidupan yang lama. Dan Yesus bangkit, arti kehidupan kita bangkit di dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Maka penting ini supaya kita jaga hati kita. Tuhan mau pakai Bapak Ibu bersama saya sebagai seperti pelita. Ada firman Allah seperti di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu Tuhan sebagai pelita. Mari saya mau baca firman Tuhan. Biar kita mau hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Maka penting, maka di dalam Mazmur 119 ayat 11. Biar janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa. Berarti kalau kita tidak ada firman Allah, manusia bisa kecenderungan berbuat dosa. Karena tidak ada kebenaran Tuhan. Kalau tidak ada kebenaran Tuhan, berarti kita bisa berbuat dosa. Maka pentingnya kita, hati kita diisi dengan firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka penting hati kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya langkah-langkah demi langkah kita tidak berjalan di dalam kegelapan, tapi berjalan di terang Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Jikalau terang ada di dalam kehidupan kita, kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Maka kata firman Tuhan ayat 35, Lukas 11 ayat 35, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jagalah hati, Bapak, jagalah hati, isilah hati kita dengan firman Tuhan. Kalau hati kita ada firman, ada kebenaran Tuhan, terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Kalau hati kita bersih, keluar pikiran bersih, mulut kita bersih. Sehingga kita percaya, berdampak. Hidup kita menjadi garam, menjadi pelita. Sehingga apa yang kita kerjakan adalah penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Biar Tuhan mau pakai kehidupan setiap kita, supaya kita berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Tuhan firmankan di dalam Matius pasal
6, saudara, saya mau baca. Supaya kita adalah garam. Matius pasal 5. Ayat 16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu di surga. Amin. Mari, biar Tuhan memakai Bapak Ibu semua melalui firman Tuhan malam ini. Supaya hari-hari kita melangkah di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam bidang apa yang kita kerjakan. Supaya kita memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan. Bercahaya. Supaya hidup kita menjadi garam, berdampak, punya pengaruh. Ya, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, selamatkan. Seperti contoh, saya sendiri pernah ditunjuk sebagai ketua RT. Saya seorang hamba Tuhan pendeta, dikenal dalam tetangga saya semua Pak Pendeta. Saya tanya, kenapa saya ditunjuk RT? Karena masalah kalau Bapak ketua RT, Bapak Pendeta, kalau tetangga ada masalah, bisa didoakan, ada damai. Jadi berarti mereka melihat seorang pendeta hamba Tuhan harus percaya, harus menjadi berkat. Hidup kita harus menjadi berkat, menjadi terang, berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita menjadi peacemaker, menjadi juru damai. Kalau ada konflik-konflik antara tetangga, kita turun supaya kita menjadi berkat, mendamaikan orang. Ada kasih Tuhan, percaya. Tentu Tuhan mau pakai Bapak Ibu semua menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Di hatiku telah terukir, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Namanya Yesus yang indah. Ada nama Yesus di hati kita. Ada firman Allah ada di dalam hidup kita. Tuhan mau pakai Bapak Ibu semua bersama saya menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Percaya, menerangi semua orang, supaya semua orang berjalan di dalam terang Tuhan, tidak berjalan di dalam kegelapan. Dunia ini sudah gelap. Maka Tuhan mau pakai kita menjadi terang percaya bagi dunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus bersama kita. Biar Tuhan pakai kita semua percaya menjadi berkat, berdampak bagi dunia ini. Terang cahaya kemuliaan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Immanuel.